Apa itu TBC? Tuberkulosis atau TB adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis yang menyerang bagian paru-paru, terkadang juga menginfeksi organ lain selain paru-paru, seperti selaput otak, kelenjar limfa, kulit, tulang, usus, ginjal, dan organ-organ lainnya. Penularannya melalui percikan dahak langsung dari penderita TB ke orang yang berada di sekitarnya pada saat pasien TB batuk, bersin, atau berbicara. Lalu, apa saja gejala TB? Batuk berdahak atau tidak berdahak lebih dari 2 minggu, disertai sesak napas, nyeri dada, bahkan batuk darah. Demam atau meriang berkepanjangan, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, nafsu makan berkurang, dan berat badan menurun. Apa itu DM? Diabetes mellitus atau DM yang sering dikenal dengan penyakit kencing manis atau penyakit gula adalah penyakit kronis dengan kumpulan gejala yang ditandai dengan meningkatnya kadar gula darah melebihi nilai normal GDS yakni lebih dari 200 mg per dl. Gejala diabetes mellitus yaitu buang air kecil secara terus-menerus, sering terasa lapar, sering terasa haus dan minum berlebihan, serta penurunan berat badan tanpa sebab yang jelas. Faktor resiko penyakit diabetes mellitus: obesitas, usia lebih dari 45 tahun, riwayat hipertensi, riwayat kolesterol tinggi, riwayat DM dalam keluarga, riwayat melahirkan bayi lebih dari 4 kg, riwayat sakit stroke atau jantung, riwayat gula darah tinggi, dan riwayat penyakit kista ovarium. Lakukanlah hal-hal berikut untuk pencegahan DM. Makanlah sesuai kebutuhan dengan aturan 3J, yakni jumlah, jenis, dan jadwal makan. Jumlah dengan menghitung kebutuhan kalori berdasarkan BB ideal. Jenis, makanan pokok, sayuran, lauk pauk, dan buah. Jadwal makan, 3 kali makan utama dan 2 hingga 3 kali makanan selingan. Cek gula darah secara berkala, pertahankan berat badan ideal, dan latihan fisik secara teratur. Jadi, apa hubungan kausal tuberkulosis dan diabetes mellitus? TB dapat menginfeksi siapa saja. Penyandang diabetes mellitus atau kencing manis beresiko 2 hingga 3 kali lebih tinggi terkena sakit TB. Pada pasien TB dengan diabetes mellitus, resiko gagal pengobatan, kekambuhan, atau kematian lebih tinggi. Seringkali penyandang diabetes mellitus tidak tahu mereka sakit TB, dan begitu pun juga sebaliknya. Pada penyandang diabetes mellitus yang sakit TB, kadar gula darah menjadi lebih sulit dikendalikan. Kondisi TB dan DM yang tidak tertangani dapat mengurangi produktivitas. Apa yang perlu Anda lakukan? Apabila Anda pasien TB, periksalah gula darah sewaktu. Apabila Anda penyandang DM, periksalah gejala-gejala TB pada diri Anda dan lakukan ronsen dada atau foto torak dan diagnosis ditegakkan melalui pemeriksaan mikrobiologis. Lakukanlah hal-hal tersebut untuk pencegahan TB. Menutup mulut saat batuk dan bersin dengan sapu tangan atau tisu dan menggunakan masker. Vaksinasi BCG pada bayi, tidak meludah di sembarang tempat, dan jaga lingkungan rumah selalu bersih dan sehat dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Pengobatan TBC paru, yaitu pasien diberikan obat anti tuberkulosis selama 6 bulan. Pengobatan TBC paru dengan diabetes mellitus, yaitu pasien diberikan obat anti tuberkulosis selama 6 bulan. Tapi jika kadar gula darahnya tidak stabil selama pengobatan,
bisa menjadi 9 bulan atau 12 bulan pengobatannya. Dan untuk pengobatan diabetes mellitusnya, pasien diberikan obat diabetes secara oral atau dengan injeksi insulin. Tetapi dokter menganjurkan untuk pasien TB dengan diabetes mellitus dianjurkan memakai injeksi insulin. Bila Anda mengalami tanda-tanda dan gejala seperti di atas, segeralah berobat di Rumah Sakit RSUD Sekayu.